Es tehmu jauh kah? Masih. Ya kono didol kok. Sosok pria berjas hitam dan berkacamata yang tertawa keras saat penceramah Gus Miftah berbicara kasar kepada seorang pedagang es turut mendapat sorotan. Perkataan kasar itu disampaikan Gus Miftah dalam sebuah acara pengajian Magelang, Jawa Tengah, hari Senin, 25 November 2024. Adapun, menurut penyelidikan warganet, pria itu adalah Kiai Haji Usman Ali Salman yang mengasuh Ponpes API Al-Huda Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video, Usman yang mengenakan peci hitam tampak tertawa terbahak setelah Gus Miftah berkata yang tidak pantas kepada penjual es teh. Dikutip dari laman Ma'arif NU Jateng, Usman adalah salah satu tokoh ulama NU setempat di Magelang. Dia lahir tanggal 5 Juli 1975 di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Usman mengenyam pendidikan formal di MI hingga MTS. Lalu, dia lanjut belajar di Pondok Pesantren API Tegal Rejo Magelang selama 13 tahun. Diketahui, setelah viral diduga menghina, pendakwa Gus Miftah akhirnya menemui pedagang es teh di Magelang. Pada Selasa, 3 Desember 2024, Gus Miftah mendatangi langsung pedagang bernama Surhaji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Magelang. Gus Miftah mengatakan, ucapan kasar yang dirinya sampaikan saat acara pengajian di Magelang pada November lalu kepada Surhaji adalah candaan semata. Gus Miftah pun berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Surhaji. Es tehmu jauh kah? Masih. Ya kono didol kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait soal viralnya pernyataan Gus Miftah yang viral betul-betul seviral-viralnya. Dan ini ternyata kejadiannya di Magelang. Sekali lagi, acara itu adalah acara sholawatan di mana Gus Miftah diundang sebagai pembicara. Termasuk saya kira salah satunya yang diundang adalah Kiai Haji Anwar Said dan yang satu lagi cucunya Abah Lutfi bin Yahya, yaitu Habib Saidan. Netizen bertanya-tanya, siapa sih orang itu yang tertawa terbahak-bahak? Dan luar biasa karena kemudian akhirnya terkuak. Siapa sosok lelaki yang paling lebar mulutnya saat ketawa dan mencengangkan, karena beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita sebenarnya, kira-kira apa yang ada di kepalanya Pak Ustaz atau Pak Kiai ini saat penjual es teh diperlakukan seperti itu sampai kemudian tertawa terbahak-bahak. Ini yang saya kira yang harus diklarifikasi juga ya. Jadi seharusnya Pak Kiai ini demi untuk kebaikan bersama juga melakukan permohonan maaf dan klarifikasi atas kejadian dalam video viral tersebut. Sebab bagaimanapun juga beliau saya kira punya banyak jamaah. Ini saya kira penting untuk dibersihkan seperti apa situasi yang dia rasakan, dan kalau perlu meminta maaf, karena ini sangat menghinakan sekali. Bahkan jujur ya, saya sampai sedih saat menonton video dari anak daripada penjual es teh ini yang masih usia SMP perempuan itu menangis. Itu mungkin karena merasa sangat sedih orang tuanya diperlakukan demikian, sekalipun kita tahu bahwa Gus Miftah sudah minta maaf dan bapak penjual es teh tersebut juga sudah memaafkan Gus Miftah. Apakah misalnya proses itu berlangsung alami atau tidak, itu kita tidak tahu, karena ada juga netizen yang mencoba lagi menggoreng opini bahwa permintaan maaf Gus Miftah itu dan bagaimana orang atau penjual es menerima maafnya Gus Miftah itu karena intimidasi. Tapi itu wallahu alam lah. Yang pasti kita melihat bahwa Gus Miftah ini betul-betul ada dalam pusaran yang saya kira sangat membahayakan posisinya sebagai utusan khusus Presiden. Dan dosakan netizen air bah tidak bisa terbendung. Sampai saat ini saya membuat video ini terus saja viral dan diminta Pak Prabowo untuk meresapel Gus Miftah.
Dan bahkan sekali lagi bahwa sekretariat kabinet itu sudah menegur Gus Miftah sebagaimana yang dilansir dari juru komunikasi atau juru bicara presiden ya, yaitu Hasan Nasbi juga sudah bicara bahwa Pak Prabowo sudah memberikan teguran melalui sekretaris kabinet yaitu Pak Teddy. Nah, apakah ke depan Gus Miftah akan diberhentikan dari utusan khusus atau tidak? Saya kira itu prerogatif daripada Pak Prabowo. Hanya saja memang kita menyayangkan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah karena ini pasti akan merusak reputasi Pak Prabowo sebagai presiden yang kita kenal sangat simpati terhadap pedagang-pedagang kecil. Lalu orang yang ada di sampingnya ini juga menjadi buruan netizen. Sekali lagi saya minta dengan hormat kepada Pak Kiai, ini kita panggil Pak Kiai ya karena beliau punya pondok pesantren, agar juga melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Kenapa? Karena netizen membutuhkan itu. Karena itu sekali lagi terlepas bahwa Gus Miftah sudah meminta maaf, Bapak yang ketawa terbahak-bahak juga ini, Pak Kiai ini ya harus minta maaf. Ini demi untuk kebaikan bersama. Dan tahulah seperti apa netizen Indonesia, sekali lagi netizen Anandua itu sangat-sangat luar biasa. Sampai kemudian speak up ke publik itu mereka tidak bisa direm dan apa saja dia akan sampaikan berdasarkan apa yang ada di dalam nuraninya. Nah, yang kita khawatirkan adalah adanya giringan-giringan opini yang justru ini merusak reputasi pemerintahan Pak Prabowo. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau sudah masuk unsur politiknya. Dimana kita tahu bahwa sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok tertentu memang yang tidak senang dengan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sebaiknya segala sesuatu yang akan merusak pemerintahan ya memang lebih awal harus diantisipasi. Nah, disinilah hikmahnya. Jadi ada hikmah di balik kejadian ini. Harapan terbesar kita, ya sekali lagi Gus Miftah betul-betul tulus meminta maaf. Dan Bapak penjual ST ini juga tulus memaafkan Gus Miftah. Dan tidak ada hal-hal di belakang layar yang terjadi sebelum kejadian permohonan maaf itu. Di lain pihak, ya yang ketawa terbahak-bahak, Pak Kiai tolonglah minta maaf, klarifikasi ke publik. Dan yang terakhir saya kira, karena memang ini menjadi sangat viral, saya berharap seluruh sahabat-sahabat dimanapun juga berada agar tidak terbawa arus ikut-ikutan menggiring ini menjadi konsumsi politik yang pada akhirnya akan mempersulit posisi Pak Prabowo dalam hal mengambil keputusan terkait soal Gus Miftah. Karena saya melihat situasi media sosial betul-betul tidak ada yang menginginkan Gus Miftah bertahan menjadi utusan menteri. Ya lagi-lagi kembali kepada Pak Prabowo soal itu. Saya kira masyarakat hanya bisa mengusulkan tetapi eksekusinya ada di Pak Prabowo karena itu hak prerogatif seorang presiden. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.